Laila berkata dengan sopan, "Tuan yang terhormat, cukup sampai di sini. Jangan lebih dekat lagi. Bahkan sekarang aku bagaikan lilin yang terbakar. Selangkah lebih dekat kepada api, maka aku akan terbakar hidup-hidup. Karena kedekatan dapat membawa malapetaka. Bagi para pencinta, keselamatan hanya ada dalam perpisahan. Memang benar kedekatan adalah berkah. Namun itu adalah setetes madu yang menutupi racun. Kau adalah pangeran cinta, Majnun. Dan semoga kekuasaanmu bertahan terus selama-lamanya seperti usia cinta itu sendiri. Aku telah dikirim ke sini oleh Laila, yang kecantikannya merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Dia menghargai cinta yang kau berikan lebih dari dia menghargai hidupnya sendiri. Dan karena telah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat wajahmu atau mendengar suaramu, dia berkeinginan untuk bertemu denganmu, untuk menatap matamu dengan matanya, walau hanya sekejap. Bukankah kau senang melihat dirinya lagi? Dapatkah kau meyakinkan dirimu lagi untuk mematahkan kaul perpisahanmu pada dunia, agar dapat memandang wajahnya yang penuh kesendirian hanya untuk beberapa saat, membisikkan beberapa bait syair yang indah untuk meredakan badai samudera hati mudanya, untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi kenangan, untuk membangun kembali apa yang telah menjadi bagian dari masa lalu. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun yang akan melihatmu. Aku mengetahui sebuah taman yang banyak terdapat pepohonan palem, dengan dedaunan lebat yang akan melindungi kalian berdua dari mata yang mengintip. Tidak akan ada apa-apa di atasmu selain jubah lembayung langit. Tidak akan ada apa-apa di bawah kakimu selain hamparan permadani hijau jamrud. Ayo cepat, karena musim semi sedang menunggu di sana. Si orang tua membuka kantungnya, mengeluarkan sehelai jubah dan memberikannya kepada Majnun untuk dipakai. Majnun berdiri di sana, masih ragu akan apa yang telah ia dengar. Apakah sungguh mungkin untuk memandang sekilas surga sementara ia masih di bumi? Apakah benar-benar mungkin untuk mengecap kebahagiaan abadi selagi ia masih di alam nyata? Sangat sedikit yang orang tua itu mengerti tentang aku, pikir Majnun. Sangat sedikit yang orang-orang mengerti tentang diriku. Majnun, si orang gila. Apakah mereka tidak mengerti bahwa pikiran mereka tentang kebahagiaan tidaklah sama denganku? Apakah mereka tidak paham bahwa keinginan-keinginan mereka mungkin dapat terkabul di dalam hidup ini? Sementara keinginanku adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi selagi aku masih berada di dunia fana ini. Meskipun demikian, ini adalah sebuah kesempatan yang tidak dapat dilewatkan oleh Majnun. Sebuah tawaran yang tidak dapat ditolak. Bagaimana mungkin demi Tuhan ia dapat mengabaikan panggilan dari Laila tercintanya?
Maka ia pun membiarkan orang tua itu memakaikannya jubah untuk perjalanan itu. Kemudian setelah mereka siap, mereka pergi menembus gurun. Kafilah hewan-hewan Majnun ikut pula membuntuti. Semakin dekat mereka ke tempat di mana Layla sedang menunggu, semakin Majnun menggigil karena rasa senang serta gemetar karena hasrat. Dengan tidak sabar ia menghala kuda tunggangannya agar berlari lebih cepat. Seolah-olah sebuah air mata kehidupan sedang menggodanya di kaki langit. Seakan-akan angin sedang menghembuskan aroma kekasihnya ke dalam hidupnya agar ia memacu kudanya lebih cepat. Seolah-olah ia sedang sekarat karena dahaga. Sementara sungai Tigris yang berkilauan di kejauhan selalu surut dari raihan tangannya. Majnun membayangkan apakah takdir akan berbaik hati kepada mereka. Hanya untuk sekali ini saja. Akhirnya Majnun dan pemandunya telah sampai di hutan palem di mana hewan-hewannya berhenti, menunggu kembalinya tuan mereka. Setelah malam tiba, Majnun pergi ke dalam taman, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem untuk menunggu. Sementara si orang tua pergi untuk memberi isyarat yang sudah ditetapkan sebelumnya kepada Layla. Layla yang sedang sendirian di tendanya melihat orang tua itu mendekat. Ia segera menggunakan kerudungnya kemudian berlari keluar untuk menjumpainya. Hatinya terkoyak antara takut, cemas, dan harap. Ia telah menunggu sangat lama, mencucurkan begitu banyak air mata. Ia tahu persis apa yang telah dipertaruhkan demi menemui Majnun seperti ini. Namun ia harus menjumpainya, dilindungi oleh kerudungnya serta oleh kegelapan malam. Layla menjawab orang tua itu dengan sebuah anggukan kemudian berlari melewatinya menuju taman. Layla melihat Majnun berada tepat di depannya. Namun ia berhenti sebelum langkah kakinya sampai pada pohon palem, di mana kekasihnya itu sedang duduk. Seluruh tubuhnya gemetar dan seolah-olah badannya telah tertanam di tempat itu. Tidak lebih dari 20 langkah memisahkan dirinya dari kekasihnya. Tapi seakan-akan seorang penyihir telah menggambarkan sebuah lingkaran gaib di sekeliling tubuhnya, hingga ia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Si orang tua itu kini telah berhasil menyusulnya, menarik tangannya seakan-akan hendak menuntunnya ke depan. Layla berkata dengan sopan, "Tuan yang terhormat, cukup sampai di sini. Jangan lebih dekat lagi. Bahkan sekarang aku bagaikan lilin yang terbakar. Selangkah lebih dekat kepada api maka aku akan terbakar hidup-hidup. Karena kedekatan dapat membawa malapetaka. Bagi para pencinta, keselamatan hanya ada dalam perpisahan." Memang benar kedekatan adalah berkah. Namun itu adalah setetes madu yang menutupi racun. Mengapa aku harus meminta lebih? Bahkan Majnun sang pangeran cinta tidak meminta lebih. Pergilah kepadanya dan minta padanya untuk melantunkan beberapa bait syair untukku.
Biarkan dia menyenandungkan cinta. Aku akan menjadi telinganya. Biarkan dia menjadi pembawa cawan dan aku menjadi peminum anggurnya. Si orang tua itu menurut. Namun ketika ia mendekati sosok yang berdiam diri di bawah pohon palem itu, ia melihat wajah Majnun sama sekali telah kehilangan warna. Matanya berkaca-kaca dan menatap nanar. Air mata mengalir di pipinya. Si orang tua itu menarik tangan dan menepuk-nepuk pipi Majnun hingga Majnun sadar kembali. Kemudian ia membantu Majnun berdiri, menyibakkan rambut Majnun yang menutup mata dan menunjuk ke arah Laila. Segera setelah pandangan mata mereka berdua bertemu, Majnun merasa kehidupan mengalir kembali ke dalam nadinya. Lalu, tanpa berpikir, ia membuka mulutnya dan sair-sair yang diminta Laila mulai mengalir di bibirnya. Bila taman meriah oleh mawar-mawar merah, betapa cocoknya menyandingkannya dengan anggur merah delima. Aku heran, untuk siapa mawar merah mengoyak pakaiannya? Untuk cinta sang kekasihku koyak pakaianku sendiri. Bukankah mangsa yang malang menjerit akan ketidakadilan? Lalu mengapa meributkan halilintar jika korbannya adalah aku? Bagaikan tetes hujan di saat matahari terbit yang jatuh menetes pada kelopak melati, pada pipi sang kekasih. Air mataku bercucuran. Tulip yang merah di seluruh daratan bagaikan batu delima. Pencuri mana yang telah merampas intan milikku? Pepohonan menebarkan wanginya dalam aroma bunga, hingga aroma khotan tak bisa bernapas dalam kekaguman. Laila mendengarkan dengan takjim selama Majnun melantunkan syair demi syair. Tiba-tiba Majnun terdiam. Lalu, sambil menjerit, ia melompat dan berlari keluar taman kembali ke tengah-tengah gurun seperti sebuah bayangan. Benar, Majnun telah menjadi mabuk oleh aroma sang anggur. Tapi ia sadar bahwa anggur seperti itu hanya boleh dirasakan di surga. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.